Kita terpaksa stop dulu guys. Tadi karena bunyi ada geruduk gitu ya. Bunyinya entah bunyi apa itu. Pas udah dicek-cek katanya sih ada yang patah. Dudukannya tuh patah jadi harus diolas. Ini kita sampai puncak. Tempur, kami sekarang lagi mulai perjalanan lagi. Rencananya kita mau ke puncak Bogor. Oke, kita sudah mulai. Ya nanti rekamnya pas yang ini aja, pas yang lagi bagus momennya rekam. Kalau enggak jangan jaga banyak ininya. Oh, sekarang pagi-pagi kosong. Sepi, tidak macet ya. Oke, kami di jembatan Lewi Panjang, stasiun terminal Lewi Panjang. Ya, terminal Lewi Panjang, Bandung. Saat ini perjalanan kondusif, masih kosong royong. Semoga sampai puncak tidak ada kemacetan, karena kami akan bikin camping ya. Rencana akan camping di sana. Oke. Berapa? 5 ya semuanya ya? Ya. Ya 98. Oke. Harusnya bisa bayar transfer. Aneh ya. Oh, dia nggak mau transfer. Dulu sih bayar transfer bisa. Kenapa dia nggak bisa ya? Ini mau nggak mau saya harus beli apa? Ke Indomaret dulu ambil tunai. Bentar ya. Dulu Alfamart. Kita tadi barusan beli mie ayam SPG. Ini dia nih warungnya nih guys ya. Kita beli di sini. Kita bungkus guys. Nanti kita cari tempat yang nyaman di pinggir jalan kita makan. Nanti kita cari jalan yang enak aja ya, pinggir jalan yang buat tempat makan. Kita singgah, jadi kalau sini kan sempit jalannya, takutnya banyak kendaraan, macet nanti. Nyari tempat makan yang nuansanya indah, alamnya seger, sambil makan nasi bungkus sama ayam goreng, enak banget guys. Kita nggak sempat masak guys karena tabung gasnya habis, gasnya belum beli, habis gasnya, jadi kita beli dulu makanan nasi bungkus. Apa ya? Yang pertama kali pokoknya dari bensin yang dari jalur Bandung ke Puncak ya? Wah, masih jauh, masih daerah mana
ini yang kafe yang kapur. Yang apa bukit kapur itu? Ah, nggak ngerti deh. Gimana sih nih? Ya pokoknya di pom bensin deh. Terpaksa stop dulu guys, tadi karena bunyi ada geruduk gitu ya, bunyinya entah bunyi apa itu. Pas udah dicek-cek katanya sih ada yang patah, dudukannya tuh patah, jadi harus dielas. Jadi suami coba cari tempat las yang dekat. Sedangkan ini kalau kita bawa ke tempat lasan itu ngeri juga, karena itu penopang dari bodi, katanya sih seperti itu ya. Nah, jadi salah gimana ini. Suami lagi ke sana, mungkin nanya ke bengkelnya gimana caranya. Karena kami bawa jalan ini agak ngeri juga, walaupun nggak terlalu jauh, karena itu memang udah kayaknya lumayan ya, yang patah tuh lumayan, maksudnya yang hal yang penting kayak gitu. Jadi kami nunggu sebentar di sini, nunggu suami datang, bagaimana nanti keputusannya untuk motor ini. Ya begitulah guys, suka duka kami di jalanan, selalu ada kendala, padahal kami pengennya sih mulus-mulus aja ya. Kemarin udah banyak yang diservis ya di tempat Kang Iwan, banyak yang dibongkar, yang dibetulin gitu kan. Karena kan selama beli motor ini kan tidak pernah dibongkar, jadi kita dicek gitu kan, filter udaranya dan segala macam gitu kan. Tapi ternyata ada lagi kendala yang lainnya. Kemarin juga kan sempat kopelnya juga, untung ketahuan, jadi dibetulin sama Kang Iwan. Ya, siapa sangka di sini ada hal lain yang terjadi. Ya, kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya ya guys. Biop, kita sabar ya Biop ya. Tapi lagi ke bengkel dulu nanya. Bengkel mana? Bengkel las, nggak tahu lagi dicari. Soalnya nggak bisa jalan ini.
Kalau jalan makin patah. Takut makin patah. Takut patah kendaraannya, ada yang lepas. Jadi gimana? Atau ada yang mau cobain nyari las di rumah? Nyari las di rumah? Iya. Ntar mau nebeng sini listriknya. Oh gitu. Ya syukurlah kalau ada. Nebeng di musola ya? Hah? Di musola ya? Nebengnya bayarnya? Bayarnya. Ngelasnya masih listriknya dari musola sini. Untungnya dekat musola masih bisa ngambil listrik. Masih ada untungnya ya. Aduh nih guys. Waduh, sampai masuk-masuk gitu. Yang mana yang lepas? Ini potong. Guys, kita ada orang bengkel datang ya guys ya untuk ngelas. Cuman kita izin dulu pakai listrik musola untuk ngelas. Ada-ada aja ya guys. Ini hal yang tak terduga, ternyata dudukan bodinya ada yang patah. Mungkin beban juga kali ya guys ya. Beban juga mungkin. Next kita mau coba kurangi beban yang kita bawa. Namanya rumah tangga ya guys ya. Pastinya bebannya sangat banyak. Jadi dibawa semua. Nah, next kita akan kurangi bebannya. Ini kendaraannya lagi delas ya guys. Oh. Si bapaknya udah masuk ke kolong. Ayak wae. Kalau banyak yang nanya, anaknya sekolah nggak? Tentu anaknya sekolah ya guys. Kalau ada yang bilang anaknya kasihan ya dibawa ke sana sini. Kalau menurut saya tidak ya, karena emang anaknya juga hobi. Dari kecil banget, dari bayi malah. Jadi udah suatu kebiasaan. Bahkan kami harus keluar terus. Kalau nggak mungkin anaknya minta-minta keluar terus guys. Oh itu dia nyoba tuh. Oke. Ini setelah pengetesan nih, ngetes setelah dilas. Kita tes dulu, takut masih ada yang bunyi. Gimana? Masih bunyi ya? Hah? Masih beda ya bunyinya? Hah? Hmm? Yang 30.000 paling. Iya, namanya kondisi gini kita digetok terus memang. Getok terus. Aduh. Terus diminta uang rokok lagi buat. Ya beginilah guys. Yang paling gak enak yaitu kalau kita di jalan harusnya cuma biayanya seberapa tapi mintanya seberapa gitu. Tadi buat pengelasan kami kasih 80 tapi dia nggak mau menolak ya guys ya. Soalnya kami tanya berapa tapi dia nggak jawab gitu loh. Selalu ditanya berapa tapi nggak mau jawab. Jadi kami kasih 80.000 tapi ternyata bagi mereka kurang 80.000. Padahal ngelasnya itu ada memang sih dua tapi 2 titik ya. 2 titik ya. Yang alat kelasnya itu yang apa? Yang kayak kembang api itu cuma berapa? 1 apa 2 tuh tadi dia pakainya. Tapi mereka merasa kurang jadi minta lebih dari itu. Bahkan kami dipanggil lagi, Pak
Ini Pak bayar juga tukang parkirnya, butuh rokok begitu. Jadi ya memang kami pasti bayar tukang parkirnya, tapi dia minta lebih juga gitu. Jadi susahnya di jalan gini, kalau ketemu orang baik-baik, kalau yang enggak ya beginilah. Setelah dielas tiba-tiba kelistrikannya mati guys. Kami jadi bingung nih mau jalan bagaimana. Sekarang listriknya pula yang mati. Apa yang kebakar? Pokoknya kebakar itu apa namanya ini di konslet. Alhamdulillah ya guys ya udah nyala ya. Jadi tadi karena proses pengelasan mungkin ada yang terbakar di tempat, kurang paham juga saya, tapi ada yang kebakar hingga terjadi konslet ternyata. Ini sarung tangan nih? Ada. Nih ada. Kami lanjutkan perjalanan lagi guys. Setelah semuanya telah terjadi, semoga di depan kami tidak mengalami lagi ya guys ya. Lumayan guys kalau ada masalah kayak gini. Sebenarnya nggak seberapa ya kalau untuk biaya las ya. Tapi kalau setiap kelas gini ada aja dimanfaatkan orang yang maksudnya harganya diketok lah ya. Lumayan ya dalam kondisi kantong kami yang berjalan gini kan butuh biaya-biaya dengan kayak gitu cepet banget berkurang. Sekarang kita lanjutkan perjalanan lagi. Kayaknya kita harus cari tempat istirahat karena emang saya belum sarapan juga. Ini udah jam berapa ini ya? Jam 11 mau jam 12. Kayaknya aku udah gemeteran ya, kelaparan. Jadi kami harus cari tempat istirahat untuk makan sejenak. Sekarang posisi kami hendak istirahat dulu sebentar ya guys ya. Karena lumayan penat ya guys ya, tadi kami menghadapi masalah lumayan banyak. Dari kelistrikan mati dan ada yang patah harus dielas. Sekarang kami istirahat dulu. Gimana Kang? Capek Kang? Hah? Capek nggak? Capek nggak? Sekarang kami mau isi perut dulu karena udah emang belum sarapan ya guys ya. Jadi kelaparan. Jadi ini ada meja nih. Memang meja ini bawahnya listrik ya guys ya, kelistrikan. Ada. Bentar dulu. Nih. Jadi ini emang bisa dimanfaatkan untuk sebagai meja juga guys. Jadi kami makan nasi bungkus guys. Tadi beli di Bandung karena ini makanan. Makan apa? Enak banget. Ini ayam SPG. Ayam SPG ya. Kami makan di tepi sawah ya. Di perjalanan.
kami ada di pom bensin. Istirahat dulu ya. Jadi nanjak tadi lumayan panjang. Dan cuaca juga bendung-bendung hujan, gerimis. Apa namanya itu? Ini tanjakannya panjang, tahu sendirilah kalau puncak ya. Jadi nggak bisa diporsir. Kita istirahat. Mesin udah mendekati merah. Kalau misalnya ini mendekati merah, saya selalu pantau ini. Kalau udah mendekati merah, nanti cari tempat-tempat istirahat biar mesinnya didinginkan dulu. Jadi jangan terlalu diporsir ya. Kita mau minum kopi dulu. Hujan. Hujan. Kasihin sama motornya. Nah, hujan. Jangan diatasin. Kita ada atapnya. Berteduh sebentar sambil ngedinginin mesin. Nah, kita ngopi dulu ya. Kita ngopi Nescafe sambil kita makan dulu Silver Queen dan ngopi. Waduh, banyak amat. Tapi satu aja lah cukup. Dia jajan dari uang THR. Aku sendiri. Aduh, kecelakaan guys tuh. Aduh, kelindes kayaknya. Atau apa tuh? Tapi kesana lagi lari tuh. Ini lagi stop, lagi mendinginkan mesin. Jadi mesinnya lagi motornya panas, jadi stop dulu. Nggak tahu di depan ini ada kecelakaan, langsung beruntun motor kayaknya ya, terus anak kecil terguling gitu loh. Nggak tahu dia kelindes atau enggak. Ini kakinya biok, papi teriak-teriak ngeliatin itu. Terus suami lagi di depan ya guys ya. Tadi sempat lari-lari itu soalnya terguling. Nggak tahu tuh di Jepang nih mana ya? Susana ini. Ini ibunya dari bini bayi. Semoga nggak kenapa-napa ya. Jadi itu anaknya kenapa bisa ketabrak? Itu kenapa itu? Ya Allah. Nggak ini ya, nggak parah. Gimana, anaknya nggak apa-apa? Hah? Berdarah mulutnya. Itu kenapa ya bisa kayak gitu? Kelilit. Apanya? Selendang ya? Kemben ya? Ah, itulah makanya kadang-kadang bahaya yang gendong anak tuh ya. Suka pakai kain panjang-panjang gitu, kadang pakai ini kelilit ke roda. Tanjak. Jadi ngasih gigi dua. Saya masih pakai gigi dua. Lumayan ya. Dia tanjakannya jauh panjang-panjang. Kadang gigi satu, gigi dua, ya beginilah. Nggak bisa cepet-cepet. Jalannya pelan.
macet arah Cibodas, arah ke puncak. Sambil turun kita pakai engine brake ya. Ini sebenarnya saya pakai gigi 3 dulu buat engine brake-nya. Masih aman. Sedikit-sedikit direm sambil mendinginkan mesin. Udah hampir merah ya ininya, suhunya. Wow, suasananya keren. Sebelah dibongkar ya. Wow, ada restoran ini nih, sekarang gede banget. Liwet asap strawberry. Wah, di sini berembun. Suasananya berembun. Inilah udara dingin. Beginilah suasana di puncak. Kita menikmati. Wow. Oke. Sampai ketemu nanti di Kiara Camp.